Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Malam keempat Al-Majalis An-Nabawiyah, pembahasan tentang taharatu nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting kita i'tiqad bahwa orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari jalur ayah beliau Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib, juga dari jalur ibu beliau Sayyidah Aminah binti Wahab, sampai ke Sayyiduna Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kesemuanya bersih, tidak ada satupun yang terlibat na'udzubillah perzinaan, tidak ada satupun yang terlibat kekufuran. Itu harus dijadikan kepercayaan yang kuat, mu'taqad yang kuat, sambil perlahan-lahan kita pelajari dalil-dalilnya dari berbagai pendapat-pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sering saya terangkan dari dulu, logikanya itu, ini saya ya, terserah Anda ikut ya boleh, tidak ya terserah. Sebab dengan cara ini saya bisa yakin bahwa nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam memang suci. Saya melihat orang yang sedikit saja diberi sir oleh seorang wali, entah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baik lewat ru'ya manamiyah atau setelah mengamalkan ijazah mansubah kepada beliau, itu orang tersebut yang asalnya punya kebiasaan syarr, buruk, bisa berubah menjadi khair. Wa hadza musyahad. Anda orang daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa, Kalimantan, Palembang, mana saja, perhatikan di sekeliling Anda orang-orang yang intisab, tersambung kepada orang-orang soleh dengan cara apapun, lewat mujalasah, lewat mengamalkan ijazah, apalagi yang sampai dapat sir atau apa dari seorang wali, itu berubah dari syarr kepada khair. Alas, ini yang membuat saya mantap dalam taharatu nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu hanya setetes, 2 tetes sedikit dari barokah para aulia. Coba renungkan, ini nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad, ini tidak main-main ini. Nur Muhammadnya lengkap lagi, dari zaman Sayyiduna Adam sampai zaman wiladatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang akan memudahkan kita
untuk beriman, percaya tentang taharatun nasab. Bukan status dua tetes ini. Lengkap Nur Muhammad ini. Itu satu. Kedua, dari segi ikram, penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nur Muhammad. Yang akan ketempatan Nur Muhammad pasti dipersiapkan. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahabbu ahbabillah. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata saya, garis bawahi, dicintai Allah. Allah ini ilmunya qidam baqa, tidak pernah tidak tahu. Jadi pasti tahu yang akan ketempatan nur ini siapa, sudah dipersiapkan. Jadi kalau kita berpikirnya lewat jalur itu, akan muncul kepercayaan dan mudah kita menelan tarafus sifaha falam yusibhum aruhu. Gampang itu untuk percaya bahwa aba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah taala daripada zina, meninggalkan zina. Limadha? Ikraman li Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketiga, boleh dipelajari. Kalau nubuah selesai kan, pasti isbah. Nabi Allah Adam hamilu nuri Rasulullah, khalas, ma'sum. Sayyiduna Syif ibn Adam, pokoknya kalau para nabi sih kita gampang, li'annahum ma'sumun. Begitu ke yang bukan anbiya mursalin, memang tidak akan lengkap ya riwayat-riwayatnya. Tapi lumayan untuk menambah riwayat Sayyidina Abdullah. Ini sekedar untuk menambah, sebab ini mengobati saya juga, menambah kepercayaan saya. Waktu saya masih di Darul Hadith dulu, satu waktu Syekhuna Imam, tapi ini buat menambah ya, saya ulangi lagi, ini hanya menambah, bukan untuk istidlal, hanya untuk tambahan, untuk memperkuat. Satu waktu Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersama ayahnya Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Syekhul Imam dan mengusap-ngusap kepala beliau. Ini yang saya agak lupa ingat, sebab catatannya sedang tidak di depan saya sedang di luar kota ini. Apa yang disentuh oleh Rasul, kepala Saudara Imam apa muka, lupa saya, antara dua itu. Tapi yang membuat saya terkesan sehingga saya sering teringat mimpi ini, bareng ayahnya. Maknanya apa? Maknanya Abu Najin fil akhirah. Berarti di alam barzah ma'ar Rasul. Abuhu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'nahuma najian. Bukan hanya suci nasabnya. Berarti kedua beliau salamah fil akhirah. Bersama putra beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang harus berbarengan pemahamannya itu. Satu, taharatun nasab, sekaligus najah, bahwa ayah Nabi najan fil akhirah, ibunya juga najan fil akhirah. Ya, taharatun nasab, an-najah, tambah lagi apa? Keduanya
dibangkitkan di kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya najah. Kalau ahlul fatrah kulluhum najun, tapi mu'taqaduna bahwa ayah Nabi, ibu Nabi, nasabnya suci, kemudian selamat di akhirat dan dibangkitkan di kelompok umat putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita masuk di salah satu dalil. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat, juga Imam Abu Nuaim dan Imam Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahi ahlil jahiliyati syai'. Aku lahir dari hubungan nikah dan aku tidak lahir dari perzinahan mulai Nabi Adam sampai hari melahirkan aku, ayahku dan ibuku. Tidak menimpaku min sifahi ahli jahiliyah, dari perzinahan kaum jahiliyah, syai'un, sedikit pun. Untuk riwayat Abu Nuaim ada tambahan, lam yaltaqi abawaja qattu ala sifah lam yazalillahu yanquluni minal aslabit tayyibah ilal arhamit tahirah musaffan muhadzaban la yatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Tidak bertemu kedua orang tuaku lewat jalur perzinahan. Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memindahkan aku dari sulub-sulub yang baik, tulang sulbi yang baik, ke rahim-rahim yang suci, dibersihkan, terdidik, dan tidak bercabang dua cabang, yakni dalam nasab beliau, kecuali kuntu fi khairihima, aku menjadi di yang paling baiknya. Ini saya nukil dari Syarhul Hamziyah, nama kitabnya Al-Minahul Makkiyah, karangan Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, halaman 100. Sesuai dengan yang saya bahas tadi, wa ma'na fi kullihi anna aba'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairal anbiya wa ummahatihi ila Adam wa Hawa laysa fihim kafir. Alhasil, ringkasnya, nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari kelompok para nabi, baik jalur laki atau jalur wanita, sampai Sayyiduna Adam dan Sayyidah Hawa, tidak ada yang kafir meskipun satu, yakni iman semua. Kenapa? Li'annal kafira la yuqalu fi haqqih innahu mukhtar wala karim wala tahir bal najis. Sebab kafir tidak bisa disebut pilihan, orang mulia atau orang suci, bahkan disebut najis. Kama fi ayah innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Waqad sarrahat al-ahadits as-sabiqah bi annahum mukhtarun. Sudah jelas hadis-hadis menerangkan bahwa nenek moyang Nabi adalah orang-orang pilihan.
wa annal aba kiram wal ummahat tahirat. Nenek moyang dari jalur laki adalah orang-orang mulia, dan dari jalur wanita adalah orang-orang suci. Wa aidan fahum ila Ismaila kanu min ahli al-fatrah. Nah, kalau urusan fatrah ini memang sudah jelas najah, tadi sudah saya bahas di depan ya. Saya ingin supaya difahami, terutama orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau masalah najah sudah rumus itu ahlul fatrah najun, kelompok fatrah pasti selamat. Saya ingin tambahkan bahwa Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna Aminah bukan hanya najah, tapi dibangkitkan dari alam kuburnya bersama putra beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah pernah saya bahas panjang lebar di Wali Songo bahwa kedua orang tua Nabi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa Rasulullah SAW masih hidup, mujizatan min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya sudah mengucapkan syahadat. Kalau fatrah memang pasti selamat. Kemudian ada lagi dalil ayat wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya engkau Rasul sallallahu alaihi wasallam di orang-orang yang sujud. Mana berpindahnya Nur Muhammad min sajid ila sajid ila sajid ila sajid sampai di zaman kedua orang tua beliau. Ala ahadit tafasir fihi annal murada tanaqqulu nurihi min sajid ila sajid. Yang dimaksud ayat wa taqallubaka fis sajidin, ini sama nukilannya ya, nama buat sadri yang mau nukil halaman Al-Minnahul Makkiyah fi Syarhil Hamiziyah lil Imam Ibn Hajar Al-Haytami, halamannya masih sama 100 sama 101. Andal murada tanaggulu nurihi min sajid ila sajid, berpindahnya Nur Muhammad dari satu orang yang sujud ke sajid yang lain. Kalau ada yang membantah dari kitab-kitab kita sendiri nih, saya malah pernah nemu di karangannya Imam Ghazali tentang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan istighfar untuk ibunya ditolak, dan banyak itu di kitab-kitab kita juga itu. Itu bukan berarti jangan terus dibalik Imam Ghazali anti dengan pendapat itu, jangan ke sana pikirannya. Saya waktu baca kitab itu dulu di depan Syekhuna Abu Yahya, saya lupa nama kitabnya, pokoknya karangannya Imam Ghazali apa Imam Sya'rani salah satu. Bukan berarti mu'alifnya anti loh, jangan ke sana pikirannya. Saya nanya ke Syekhuna Abu Yahya, waktu itu baca kitabnya ke beliau. Kata beliau, la hadza fi ziyaratil ula, ziarah yang pertama. Ketika Rasulullah SAW berziarah lagi ke ibunya, kemudian memintakan istighfar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah di kitab ini juga dibahas wa khabaru annahu ta'ala lam ya'dhan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bil istighfar li ummih imma kana qabla ihyaiha lahu wa imaniha bihi. Jadi adapun masalah kalau ada yang membantah bagaimana orang tua Nabi itu selamat dong Rasulullah membacakan istighfar ditolak, itu jawabnya sebelum terjadi peristiwa ihya yang Nabi meminta supaya kedua orang tuanya dihidupkan kemudian membacakan syahadat. Saya juga punya pendapat, ini penting buat kita. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah
Ini Nabi lagi ngajarin kita juga dengan kejadian tadi itu. Meminta sesuatu kepada Allah belum diterima, jangan putus asa, diulang lagi. Allah itu baik kok, pasti dikasih nanti. Belum diterima, diulang lagi terus. Pasti nanti dikasih. Nah, kenapa begitu? Ya, ikut Nabi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan istighfar untuk ibunya belum dikasih, pas ziarah yang kedua sudah dikasih. Ada ta'lim lana. Itu tadi rujukannya sama ya, halaman 101 kitab Al-Minahul Makkiyah. Masih dari Syekhuna Abu Yahya. Waktu beliau baca Maulid Barzanji waktu itu, waktu sampai bab tentang penjelasan Taharatun Nasab, beliau bilang ke saya, disuruh saya waktu itu, coba gini-gini itu ngasih isyarat, suruh dicatat, cari marojeknya tentang orang tua Nabi Ibrahim. Saya jawab waktu itu paman. Iya tahu, kata Buya, saya tahu. Cuma coba cari yang banyak. Paham saya maksudnya Buya itu. Sebab ini masalah di umat Islam masih banyak yang syak. Makanya perlu dicari rujukan sebanyak-banyaknya tentang ini dan perlu sering dibahas. Bagi kita yang sudah beriman, alhamdulillah, tapi kita harus membantu orang-orang yang hatinya belum terbuka untuk mempercayai kesucian nasabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sayyiduna Adam, harus sampai ke Nabi Adam, biar sempurna mahabbah kita akan bertambah kalau meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin sampai bin Sayyidina Adam semuanya bersih, suci, dan semuanya ahlul iman. Sini juga ada nih masalah azab. Halaman 101 sama. Fa innahu kafir. Sini azar kan memang kafir. أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنه أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم وذلك لأن أهل الكتابين أجمعوا على أنه لم يكن أباه حقيقة وإنما كان عمه والعرب تسمي العم أبا. Azar itu bukan ayah tapi paman Nabi Ibrahim. Kenapa dibilang ayah? Sebab bangsa Arab biasa menyebut paman itu dengan sebutan ayah. Adapun yang ayah asli mukmin. Siapa? Allah. Urusan nasab sana itu agak sulit. Yang jelas kita na'taqid bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah mukmin. Ikraman bi Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kitab yang sama, halaman 103. Al-hadar min dzikrihima binagas. فإن ذلك قد يؤذيه صلى الله عليه وسلم لحديث الطبراني لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. Jangan kalian menyakiti orang-orang hidup dengan mencaci orang mati. Maksudnya kalau orang menceritakan atau ragu tapi sampai bicara ya bahwa nasab orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersih, tidak baik, nah itu termasuk idza, mengganggu Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Syekhna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, Syekhna al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan guru-guru sampai ke atas, terutama Al-Habaibul Kiram. Baik saya dengar lewat lisan beliau-beliau itu atau lewat tulisan-tulisan di kitab-kitabnya, saya belum pernah menemukan ada ahli silsilatina, terutama dalam thariqah Al-Ba'alawi, yang berpendapat bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW tidak selamat. Hasya wa kalla, na'udzubillah, su'ul adab. Jangan sampai menyangka saja, jangan, harus betul-betul yakin kedua beliau najah bil akhirah, kedua beliau dibangkitkan min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepercayaan ini yang kita bawa ketika kita nanti meninggal ala husnul khatimah insyaallah ba'da tulil umur. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.